muncul. Yes, thank you so much untuk para panelis kita. Kali ini adalah waktu yang cukup krusial untuk Geek dan juga Bigetron by Vitality. Match point akan sangat berpengaruh di dalam match kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Yap, ini konsep yang berbeda lagi ya. XP lane keluar Arlot. Wih, Baloi kenapa habis. Waduh, bonyok. Tapi kayak udah gak kaget gak sih di awal gitu kan. Selalu ada trading damage di arah mid. Justru kalau midnya gak trading damage biasanya gold lane first blood nih. Iya, udah ditungguin. Iya, tinggal dipilih aja mau ke arah mana. Patternnya juga masih sama. Tapi gue liat Baxia masalah sih Lim di sini. Baxia ini menjadi problem banget dari tadi dan sekarang di tangan dari Geek Farm. Yang dimana harusnya mereka punya pattern untuk Baxia itu sendiri. Tapi ini Akai Ji, jangan lupa. Iya Akai heavy spin, objective secure, belum lagi bisa cancellationnya Atlas. Banyak banget nih konsep dari Akai yang sudah dimainkan dan Baloi itu buka vision. Hati-hati lo bisa dipunish aja nih. Wah, kalau ngomongin dipunish ya, kita harus lihat. Dimana Baloi akan sangat rugi ketika keluarnya dari Flicker. Ya. Terus juga udah Flicker masih mati, wah rugi banget. Oke, dari emblem, tank emblem ternyata untuk Marcel di dasarnya. Tapi ada FOB nih dan juga ada Breath Smite. Jadi lumayan sustain ya untuk Marcel sendiri. Dan Sora dari Shogun. Ini juga gak kalah sustain, ada SOB. Dan Concussive Blast clear yang lebih cepat. Alright, kita lihat di depan sana. Terpasukan dari Shin Geek Farm. Mereka benar-benar bermain dengan agresif dan itu dia permainan dengan adanya sosok dari Serbaksya. Tapi sayang sekali, kalau misalnya Baloinya yang di-poking terus, yang dihabisin terus. Bahkan lihat di sisi sebaliknya Lim, mid lane-nya berantakan. Sedikit terlambat ya, tapi lihat setup turtle dilakukan. Oke, bakal coba dipaksa oleh Nanail di depan sana. Ada heavy sin, body block bakal coba dilakukan dan itu dia bakal dijauhkan retribution dari Nanail. Dengan sangat pasti mendapatkan satu turtle. Baxia dari Nazara masih terlalu jauh. Keputusan draft terhadap sosok seorang Akai. Ini agak cukup riskan tapi high risk high reward. Itu yang tadi gue bilang kan, secure objektif dengan heavy spin. Itu hal yang pasti lah untuk Akai juga. Justru tanda tanya ketika Akai gak dapet. Itu yang bingung. Tapi ya game on sih, masih berlanjut. Lim, kalau menurut lo, berarti draft kali ini dipegang Bigetron. Kenapa solo kill di arah top lane? Nyaris. Almost. Nyaris ya. Itu dia level 4-nya Harit ya. Mungkin tadi kalau di Blazing Dude akan beda lagi kasusnya. Cuma tetap pressure-nya. By the way, dari draft gue gak tau kenapa ngeliat Bigetron. Wait, oh my god, Eman! Kenapa Eman? Salah kill! Dan ini dia Kenzitski! Bersinar dengan Haritnya. Kenzitski yang di babak playoff memang mengerikan dari pertama dia hadir di babak playoff ini. Benar-benar membuktikan maniak sekalipun akan ditumbangkan di solo kill. Ini yang gue bilang tadi kan, monster-monster yang diciptakan oleh Baloiski. Ini udah mulai shining semua. Dan jangan lupa, gue jarang ngelihat Eman miscalculate loh Ji. Betul. Kok bisa tadi berarti ya? Kenzitski-nya punya perhitungan celah kecil yang udah dia hitung dengan matang. Iya. Dia mendapatkan Final Slash, berhasil mendapatkan satu hit. Moreno bakal coba ditabrak dan instant kill. Final Slash dengan flicker yang dilakukan oleh Marcel membuat Bigetron by Vitality kali ini kehilangan 2 poin kill yang sangat mahal. Dan jangan lupa untuk kalian dapetin tiket di WC, MSC. Karena satu tiket lagi, peserta Fatal Link, instant kill menuju ke arah sosok seorang Fade. Wah Eman ditabrak lagi. Masih di BMI untungnya ya. Masih bisa kabur. Eman, gak dikasih main Lim. Mereka tahu pressure Eman itu bisa jadi kunci dan ditabrak lagi. Bakal dipaksa, bakal ditumbangin di depan sana. Eman blasting duet dengan Purify. Tapi tidak bisa bertahan lama. Diangkat Aboy derajatnya, tapi Eman masih bertahan dengan Battle Mirror Image. Eman still survive in the top lane. Dan harusnya source skill dari Geek Farm udah habis. Cukup tenang ya tadi. Sementara di Turtle kembali di setup oleh Bigetron. Bigetron by Vitality. Langsung ada sebuah habit spin. Di depan sana di starting out. Bahkan itu dia retribution dari Nanail. Dengan sangat manis tapi sayang di depan sana Queen. Hampir dimakan untuk kedua kalinya loh. Oke, 2 Turtle berarti untuk Bigetron ya. Secara ekonomi sebenarnya masih sama. Karena perbedaannya under 1000 untuk keduanya. Saling tarik-tarikan. Tapi dari ekspedif. Ini akan membuat beda. Dari kedua jungle yang sebenarnya kalau ngomongin level masih sama di 7 tapi udah on the way ke 8 dari Akainya Nanail. Ada Molten Essence, ada DPS sedikit ya ketika ada yang tertempel dengan heavy spin nantinya. Sama dengan Nazara.
mungkin nggak dijadiin curse helmet, cuman dari Moltennya aja. Karena mereka sama-sama butuh curse item. Oh, dijadikan ternyata. Dijadiin sama Nazara, Lim. DPS tambahan lagi. Dia pengen full total nih. Siapapun yang ditempel udah pasti akan miniho. Wah, Vim digocek semua. Dia adu balap lari. Waduh, Nael, dapat gak ya? Kita bakal lihat. Karena nggak ada retribution di sini. Bakal coba dipaksa. Dan Nael, seorang diri. Dapat. Ternyata dapat mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan Nael berhasil membuat Baxia. Dan Baxia di early game, kalau purple-nya termakan, dia tidak akan selincah itu. Karena penggunaan mananya cukup boros, Lim. Dan level Ji, jangan lupa. Jungle tank nantinya itu akan ketinggalan level kan. Soalnya farming dia akan kepotong, akan dikasih ke si carry-nya. Dan sekarang udah mulai kerasa nih. Nael di level 9, Nazara di level 8 dan gak ada target jungle lagi nih yang bisa diambil sama Nazara. Jadi akan stuck untuk beberapa waktu ke depan. Gak ada steal ya? Ya, Gak ada barter. udah habis semua. Tapi melihat Eman dari top lane masih head to head dengan ada Kenzitski, informasi yang mahal adalah Baloyski. Ketika di mana Baloy berada, info langsung menuju ke Eman. Tapi lihat cara bottom lane, Sora dari Shogun gak dikasih main untuk game kali ini. Dan kalau dia nggak pulang, dia akan jadi tumbal. Dan menurut gua Top lane? tinggal lepasin aja. Dan satu poin kill dapatkan dari top lane. Kenzitski bersinar. Oh, dipaksa oleh Moreno. Tapi nampaknya di depan sana. Berapa sekedar di Sigma, mereka kehilangan 2 pemain Moreno. Agresivitas yang dilakukan di arah top lane. Pertukaran dengan adanya Turtle di arah bottom lane. Karena mungkin Nail udah gak punya heavy spin lagi. Kayaknya mereka akan coba barter. Main sih, gak masalah. Karena gold individual yang paling penting kan buat gold laner. Apalagi kita tahu, emang Trinity Hero nih. Swift Trinity, mau gak mau dia akan cari farming dulu di awal. Kasusnya agak beda dari game sebelumnya. Sama-sama Trinity, tapi talent keduanya beda. Tadi dia pakai Barguide, lebih cepat jadinya. Oke. Tapi lihat bakal coba dipaksa. One by one situation. Bakal dipaksa dan di sini Thundernya nyala. Tidak ada lagi skill escape untuk dari seorang Marcel. Dengan stack Thunder yang berhasil nyala, Marcel udah ikhlas. Gak ada minion, gak ada anak tangga lagi untuk dia bisa loncat. Tapi lihat Heaven Speed di sana mengunci seorang Apoy. Little for defensive karena damage-nya masih kurang cukup. Tapi udah oke sih. Bait flickernya menurut gue udah jadi satu nilai positif ya. Buat Bigetron juga, Kenzie-nya lepas. Dia dapetin outer turret di bagian atas. Lumayan banget karena tengahnya di pressure. Kenzie harus farming. Karena berat banget Kenzie kalau dia nggak farming, kalau dia nggak menang laning. Itu kejadiannya akan jadi hal yang sama. Benar. Ya kalau Harit udah di kerangkeng di dalam kandang, udah bisa buat apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya, 2 item udah jadi. Udah jadi Sterlium dan juga Veteran of Heaven. Dan kalau ngomongin dari Cloud, menuju ke item kedua juga ya, Golden Staff yang udah jadi sekarang. Wow. Lumayan cepat. Tapi kalau dibilang cepet banget enggak juga. Ya. Karena memang dari tadi juga kan ada ganking karena Eman ya. Satu death juga nih buat Eman. Tapi belum ada Skybridge ya dari Apoy? Belum, Atau enggak? tergantung apa gameplay yang akan dia mainkan. Kayaknya mau ke Ice Queen 1. Kalau dipaksa Skybridge juga akan susah kan nanti. Carry-nya jadi terlalu banyak, prioritasnya juga jadi bingung. Yang pasti level 11 dari Nazara dan sama nih Nail juga level 11. Untuk perbedaan level agak sedikit susah. Oke. Gak dikasih loh jungle-nya. Gak Alright. boleh. Tapi kalau kali ini kita lihat Geek Farm nampaknya mereka harus lebih tenang. Mereka harus mainin momen yang dimiliki dari Baloyski sih, Lin. Karena sekarang kita tahu potensi dengan Purify cuma ada satu gitu loh. Ya memang Moreno dia punya real manipulation, tapi kalau surprise-nya udah keluar duluan kan berbeda kasusnya. Benar-benar. Tapi jangan lupa heavy speed juga ya. Yes. Karena itu bisa counter setup banget Ji. Tersetup banget. Yang anggap kebanting 4-4-nya deh yang gak punya Purif. Heavy speed itu bisa jadi selesai juga masalah. Untungnya aja Arlotnya nggak dipegang sama Shogun. Wah kalau dipegang mah colok-colok Ji itu. Oh, iya berat langsung. Ada heavy spin, kena satu, udah pasti di vengeance terus. Dan kayaknya belum ada yang mau setup Lordnya ya. Berat. Ditarik kan begitu Ron? Kalau ngomongin setup Lord berat. Konsil? Instant kill juga gak ada, tapi instant kill dipaksa dengan real manipulation dan blasting dari Eman. Memaksa menuju ke Baloyski, zoning out terjadi, tapi di belakang sana Nazara mencoba untuk memberikan satu buah heavy speed, ternyata tercancel Baloyski. Di sana berhasil mendistraction. Nazara berhasil mendapatkan Lordnya. Tugas yang baik dilakukan oleh Baloyski. Dan Nazara benar-benar berhasil melakukan satu retribution yang sangat baik. Kombinasi antara Roam dan juga Jungle. Wow ini the real ya, the monster maker. Jangan lupa nih memang monster yang dibikin Baloy. Ini strong banget, tapi Baloynya sendiri Ji. Dia fatalin di posisi udah heavy spin kebuka. Iya dan bahkan itu dia. Distraction yang dilakukan Baloy yang buat Nazara dapetin retributionnya. Kalau bukan karena Baloy,
kebetulan push pasti heavy spinnya untuk Nazara. Iya, dan pas banget ya. Udah kebuka baru dibanting. Lord sekarang untuk Geek Fam. Ekonomi yang udah mulai turun dari Bigetron walaupun masih mereka pegang. Dan kita kan lihat nih, tabrakan dari Kenji nanti. Asuransi late game mereka yang sudah mulai jadi. Yes, punya ruang farming, punya item, dan bahkan dia menuju ke arah Holy Crystalin. Walaupun masih belum jadi ya, tapi dia punya Holy Crystal. Dan untuk kali ini, ngomongin ke arah high ground, bedanya Bigetron punya high ground yang kuat, dia masih punya Eve, dia masih punya Cloud juga. Oke, bakal coba dipaksa. Nazara menuju ke arah seorang Shogun. Meanwhile di depan sana belum ada Fatal Link. Bakal coba dipaksa dengan adanya heavy spin. Ternyata Nile kehilangan arah. Karena tidak adanya damage di sana, tidak adanya Eve, tidak adanya Eman membuat Nile ada baiknya mundur. Iya dia mau bawa balonya ke turret takut temennya keangkat sih. Iya. Dan ya itu bakal jadi masalah kan yang serius banget tanpa heavy spin. Fatal Link kena target yang mahal tapi bakal dipaksa Baloy. sepertinya. Baloy, dia akan bermain dengan flanking. Tapi kita lihat apakah Shogun akan ngebuat Baloy Scrap to Mouth. Dan Baloy dipoking terus sampai hilang dan meninggal. Dan naik ke Zesto berhasil mendapat 3. Panas Flash dikeluarkan tempat sana dan Kadzitski dengan sangat sigap langsung melakukan Summon Force. Damage-nya dibalaskan kembali. Dan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka terlambat melakukan backup yang cepat. Ya. Dari ngeliat Baloyski mati langka dia. Dia memang gak ada flicker, dia gak ada perfect match lagi, makanya ya udahlah ya, tumbang aja. Tapi di sisi lain, Finn juga coba untuk create space. Bahkan aku pikir bakal jadi inisiasi yang bagus, ternyata nggak sempat. Terlalu jauh teman-teman dari pihak Bigetron, masih belum ready juga. Game on masih berlanjut ya teman-teman. Masuk di menuju menit 12 dan goldnya juga masih sangat-sangat stabil. Bedanya under 2000 nih. Carry-carrynya juga udah mulai jadi, item ketiga untuk Kenji selesai, Swift Trinity Eman juga udah selesai. Harusnya mereka udah gak kekurangan damage sih. Ya, Eman kali ini punya ruang farming, sedangkan Kenzinski juga punya ruang farming. Dan di arah fight ini akan sangat menguntungkan Kenzinski sih harusnya nanti. Karena menurut gue, harus dia minusnya kalau dia gak punya ruang farming, dia lama pun dapat item. Tapi kalau sekarang dia udah punya kill, dia punya item, mau fight, ini bisa. Dan di pojok kanan bawah ternyata ada Makic, the Smiley Jungle ya. Itu gue kira mirip doang. Mirip Makic ya? Iya sih, rambutnya ada berponi ya sekarang ya. Benar. Mirip ini ya, runner up MDL, sorry. Sorry. Oke, kita balik lagi. Menuju ke arah Lord, lihat. Kenzinski udah berani untuk melakukan poking. Barter damage di depan sana. Antara sosok seorang Finn dan juga Nazara. Tapi Finn gak bakal bisa bonyokin Nazara, Lim. Yep. Yang bisa di sini ya kalau nggak Cloud, ya Eve-nya Moreno tinggal pilih. Dan jangan lupa, Nile ada heavy spin. Yes. Dia bisa aja kalau memang targetnya ke hero, dia makan hero-nya dulu. Oh, Crimson Beacon informasi yang sangat mahal. Tidak ada informasi kali ini. Dengan Aboy no ultimate, langsung ada Fatal Link. Dipaksa ternyata, Reject Sessuan gak bisa menang damage. Langsung ada Soren Moment dari seorang Shogun. Tanpa ada following yang damage. Shogun mencoba untuk bergerak belakang. Zoning out-nya terjadi di belakang Marcel. Berhasil menutup Moreno. Out of nowhere. Zoning out yang dilakukan Shogun ternyata gak berhasil, malah sebaliknya. Heavy spin dikeluarkan. Para pasukan dari tim Geek Fam, mereka berhasil membuat 3 pemain dari tim Bigetron by Vitality tergeletak lemas. Menandakan Lord akan free untuk Geek Fam ID. Mundur sekarang Bigetron dan penguasaan zona selesai dari Geek Fam. Lord berhasil mereka dapatkan. Ditunggu sedikit tadi agar spawnnya di detik 10. Dan itu bisa jadi space juga untuk mereka nunggu Marcel. Mereka dorong 3 lane. High ground defense memang ada, tapi ini tetap jadi ancaman. Ya, shout out to Marcel. Berkat Marcel di belakang, dia tutup Moreno, dia bikin Moreno gak bisa kemana-mana. Dia makan bahkan Morenonya. Lihat Bigetron by Vitality hilang arah, gak ada crowd control power di situ. Ya. Terasa banget ya. Harus dipikirkan lagi dengan matang nih. Apakah memang targetnya ke hero? Apakah memang targetnya ke Lord? Karena tadi sedikit bingung. Sampai Marcel bisa masuk di belakang loh. Itu bener-bener space yang Wah, gede Marcel banget sih. Makanya shout out to Marcel, bener-bener berkat Marcel. Kalau nggak ada Marcel, mungkin Bigetron bisa menang fight itu. Lumayan setuju. Tapi ya tugasnya masing-masing selesai berarti sekarang. Outer turret damage sudah hilang. Kita akan lihat nih defensif dari Bigetron. Yes, dan Akan mengandalkan Moreno, Ji. Lim, Geek Fam di game ini, job desk-nya benar-benar ngelakuin dengan baik semuanya. Semuanya. Ya. Dari Goldlane-nya, even itu Baloy juga tadi. Tapi ini trillion push-nya juga masih belum perfect nih, Ji. Masih diusahakan, atasnya udah dipotong, ternyata Lord-nya di slow push. Mereka mau produksi super minion terus menerus. Mereka makanin super minion, mereka menangin landing-nya dulu.
Mereka buat Cloud-nya nggak bisa melakukan split push karena super minion yang berat. Dan sekarang mereka udah di bawah menit ke-15. Membawa menit ke-15 ini tanda tidak ada Holy Defense yang siap untuk menuju charge bus turret di arah bottom lane. Baloi cukup menakutkan, tapi lihat di depan sana. Sosok dari seorang Niles membuka heavy spin. Tapi sayangnya tidak ada lagi following yang damage yang bisa diberikan Bigetron. Hanya cukup untuk bisa menyelesaikan lot aja udah bagus. Ya, bisa clear ya. Masih bisa defense berarti. Masih berlanjut lagi Bigetron. Tapi hati-hati nih, Super Wave Minion akan coba untuk digiring lagi. Geek Fam gak mau mundur. Oh. Baloyski, itu namanya apa Lim? Itu namanya gertak sambel Lim. Gertak sambel lewat aja. Habis itu udah, gak ada apa-apa. Zoning aja. Iya. Dia kasih teknik ancaman. Winter Crown selesai. Eman, Blazing Duet Winter Crown bakal jadi masalah juga. Tapi kalau Emannya jadi masalah, Kenzie juga udah menuju ke full item. Yang gue takutkan adalah kalau mereka mainin powernya ke arah Eman ditarik sengaja diangkat pakai Fataling dan nanti Purify-nya dia turun untuk Blazing Duet Winter. Bahaya sih Lim. Iya. Harus benar-benar nunggu-nunggu ya. Aduh, Nazara nggak boleh terpoking, ingat. Baloyski tadi udah ada satu bukti nyata. Kalau poking itu bisa membuat dirinya tumbang loh. Berarti Nazara nono. Nazara nono. Oke. Reset kembali. Temponya turun. Concentrate. Gue pikir tadi Blood Wings atau Wishing Lantern. Tapi dimakan ke Dimakan pasti. Karena ada Nazara di situ. Panas pasti dikeluarkan. Dan Raging Sestrom yang keluar membuat terpasukan dari tim Geek Fam. Ada di depan sana. Marcel melakukan following damage. Karena Raging Sestrom lagi. Diving ke arah dalam. Flicker ke arah depan. Tebakan seorang Marcel terperangkap oleh Moreno di depan sana. Fataling. Berhasil mendapatkan 2 tapi dibalaskan dengan adanya Xiaogun. Taurin Moment. Mencoba untuk membalikan dan Eman. Blazing Rapid Winter Crowd. Tapi sayangnya belum ada damage. Sedangkan Xiaogun di sana tidak bisa lagi pulang. Tidak ada flicker yang bisa dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Bigetron untuk kabur dari momen tersebut. Wah, Marcel gila sih. Di cancel. Bayangkan Blazing Duet Eman di waktu yang sangat sempurna. Ada Winter juga yang disiapkan. Tapi Final Slash langsung berhenti Blazing Duetnya. Dan itu dia Blazing Duet Eman yang tidak bisa memberikan damage maksimal. Dan mau tidak mau Eman tetap harus pakai Winternya. Iya. Memang Winternya tetap kepake. Damage-nya nggak ada. Yes. Wah, sekarang Lord didapatkan Geek Fam. Mereka yang pegang momentumnya. Geek Fam ID. The real Dark Horse tidak akan mau tumbang dan gugur dengan cepat kali ini. Bahkan dengan adanya game yang keempat. Lihat Geek Fam bangkit dari kekalahan di game sebelum ini. Bakal jadi malam yang panjang. It's gonna be a long night. Tapi ya, kita akan lihat dulu defensif dari Bigetron. Ya tadi gue bilang, Moreno ini bisa jadi kunci. Dan kalau ngomongin team fight, mereka punya Shogun, mereka punya Nile. Tinggal tunggu siapa yang akan buka duluan. Dan siapa yang bisa kontrol wave dengan sangat baik. Shogun kayaknya udah mulai mainin Thunder sih. Dia udah mulai harus ngejar atau jauhin siapapun sih. Dan tadi Torrent momennya memang sangat berpengaruh. Tapi menurutku kurang impactful di keadaan hari ini. Oke, tapi ini defense yang bagus sekali. Dari Bigetron, Lordnya udah clear. Sekarang tinggal dipikir 2 lane. Wah, pinnya sih. Dipotong belakangnya, Ji. Ya, itu dia. Dipotong belakangnya. Vision terlihat dengan sangat jelas. Moreno masih menjadi target utama. Lihat tapi di depan sana ada reward manipulation. Mencoba untuk mengunci seorang Baloyski. Mencoba target tapi nampaknya langsung ada sosok dari Nile. Dia mengeluarkan half spin for defensive. Finn akan coba dikejar abis sama Nazara. Dan ingat Finn bisa di all in. Bisa dimakan. Apakah akan dijemput? Terlalu jauh bermainnya. Raging Sandstrom menuju ke arah Cyclonize. Dan berhasil menggocek para pasukan dari tim Geek Fam. Tapi buang flicker, itu dia yang harus di garis bawahi. Flickernya udah nggak ada. Tapi memang sangat menyebalkan sih gameplay Khalid yang ada di belakang ya. Dan untuk nge-punish Khalid juga mereka butuh waktu, butuh sumber yang banyak. Aboy dengan Wishing Lantern ya front to back yang memang diincer. Tapi tunggu sebentar, karena tadi defense dari Bigetron itu rapi. Mereka hanya kehilangan 1 turret. Finn lagi kah? Ini nggak ada flicker loh. Finn harus dijemput. Harus makan 1. Tukar 1 untuk 1 karena kalau tidak ini sangat berbahaya. Finn mencoba untuk baik time semaksimal mungkin tapi ternyata dilepasin. Mereka ikhlasin Finn. Dengan waktu yang cukup banyak mungkin para pasukan dari tim Bigetron by Vitality akan fight di arah netral objective. Iya. Kalau misalkan ada flicker masih oke. Baloi bakal coba dipaksa. Baloi tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat sana Final Slash. Mundur ke arah belakang.
menambahkan ternyata ke para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka terkunci dengan real formulation dari Moreno. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim Geek Farm berhasil keluar Marcel, untungnya ada satu vengeance terakhir. Itu kalau nggak ada vengeance terakhir lo itu Gak bisa kabur. nyangkut. Iya. Itu bakal langsung di-punish pastinya. Tapi Finn doang berarti salah satu korban, itu pun bukan di tim fight tadi. Ya, tapi yang berani. Baloi tadi. Dia coba ngebuka perfect match. Dikasih Fatal Link. Dan ada Winter untuk Kenzie. Ini pilihan yang bagus. Karena kalau udah ketempel Nile, dia cuma bisa pasrah. Iya. Ada Winter, dia bisa selamat. Setidaknya durasi dari heavy spinnya bisa dia hindari beberapa detik kan. Iya, dan temennya bisa backup. Itu yang Iya. paling penting. Sekarang Lord Evolve sudah muncul masuk ke menit ke-20. Oh, Conceal? Konsil? Makan baloi gak sih? Poking damage karena baloi gak ada flicker. Tapi keras banget, Ji. Kalau dia poking ke arah Baloi, gue takut space-nya itu banyak. Sama aja kayak dia ngejar Finn tadi. Yang penting gak all in. Ya, Karena itu. kalau baloi yang penting gak all in. Selama poking minimal baloi bonyok aja. Baloi pulang itu udah mahal banget sih. Jadi Lord Dance-nya masih bisa dimainin sama Begator by Vitality. Cuma karena poking damage-nya gak ada. Jadi Geek Fam akan megang lagi sekarang. Oke. Baloi nggak landing jauh kan? Tadi dia sempat clear di atas dulu, Ji. Nge-flank gak sih baloi? Iya, sekalian ya. Sekalian dia muter juga. Tapi untuk Lord udah mulai dipegang oleh teman-teman Geek Fam. Cuman gak bakal jadi Lord yang cepat. Ingat, ini udah masuk di menit 21. Lordnya keras. Oh, bukan keras lagi nih. Dan kalau melihat adanya Shogun, dia benar-benar udah mulai harus mainin Thundernya sih, Lim. Karena kalau crowd control yang dimiliki, dia butuh damage tambahan dari turret juga. Karena ini dengan adanya burst dia mid lanernya. Mana agak susah sih, Ji. Menurut gue ya. Kadang shifting skies ini dibutuhkan buat ya initiate. Sisi. Iya, biar Nile juga gak gampang buka heavy spin. Tapi Lordnya diperempatin. Final Slash menuju ke arah Nile. Tapi Nile tidak mau terlalu terburu-buru. Masih coba untuk bertahan di sana dengan Immortality. Tapi reward dari Blast di depan sana. Shogun. Langsung ada Shogun dengan Thundernya mencoba untuk kabur. Distraction yang sangat mahal. Dan Retribution from Nile. Berhasil mendapatkan Lord. Shogun mundur ke arah belakang mau tidak mau. Ready Chestnut untuk menutup jalan dari seorang Azara. Flicker for defensive mau tidak mau. Karena Lord yang didapatkan akan menjadi sia-sia. Tapi itu dia. Shogun akhirnya dengan Thundernya berhasil melakukan distraction. 4 pemain Geek Farm ada di sana semua. Ya, kiting ya. Karena ada FG Moon juga. Nyaris tadi Baloi lagi recall. Tapi bener sih, Lordnya bisa jadi bebas. Karena dengan kurangnya jumlah, masuk di menit 22 respon time yang lama. Agak susah nih untuk di follow. Tapi karena berdarahnya masih banyak, kayaknya dicoba deh. Dicoba asal Nile nggak sendiri sih. Kalau selama Nile sendiri, ini keraguan-keraguan kayak gini yang berbahaya sih untuk Begator by Vitality menurut gua. Dia nge-spawnin super minion, Ji. Yes, mereka mencoba untuk menutup jalan. MSP dikeluarkan. Masih ada Winter, langsung ada Blazing dari Emas. Shut down! No way! Kensiski-nya tertidur karena damage untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Dan bahkan mereka tidak bisa keluar dari jeratan tim Begator by Vitality. Marcel ter-take down. 3 pemain hilang. Mereka tidak memiliki high ground defender. Lord terlalu keras. Best dari top lane baca. Nah, lihat pokingan dari Eman satu persatu mencoba untuk ngegerogotin seluruh minion yang dimiliki. Menarik Karafin, tapi Immortality membuat dirinya masif. Gagah perkasa. Dipaksa untuk menuju ke arah best turret tengah. Mampukah? Tapi ternyata distraction yang berhasil. Mampukah? Mampukah mereka melakukan in-game dan masih ada Immortality. Terlalu keras Nazara. Tidak bisa dibendung. Real world manipulation. Dan bahkan Eman. Blazing with for defensive. Melenyapkan Nazara. Next wave. Boy, Next the wave. last one. Tidak bisa bertahan. Dan Begator by Vitality berhasil membalikkan keadaan. Match point.